perkenalkan, nama aku Mary Febriati. Aku hari ini bakal sharing atau bercerita ke kalian semua apa sih yang membuat aku jadi ARMY, dan apa sih yang membuat aku tuh jatuh cinta sama Bang Tan, dan apa sih kak suka dukanya aku jadi ARMY. Aku bakal kupas semuanya di video ini, jadi jangan ada yang di skip. Dan daripada berlama-lama, kita langsung aja mulai. Let's go start. Awal pertama suka sama BTS itu sempat beneran lucu gitu ceritanya. Jadi gini, aku tuh dulu nggak pernah suka atau nggak pernah mau tahu tentang idol K-pop. Gak tau kenapa gitu, karena aku tuh dulu yang aku tahu itu cuma drakor gitu kan, yang aku tahu tuh cuma drakor. Jadi aku tuh lebih edik ke drakor gitu kan. Setiap ada drakor baru aku tonton, gitu. Kalau misalnya untuk idol K-pop aku nggak pernah ngikutin. Terus habis itu udah kan, kalau nggak salah tuh umur 17 atau 18 tahun gitu, ada teman aku di gereja, dia ngasih tahu, Ci coba deh dengar lagu ini, dia bilang gitu kan. Iya enak, gue bilang. Iya nih Ci, ini dari idol K-pop ini namanya. Oh iya, gue bilang gitu kan ya. Iya katanya. Nah habis dari itu aku pulang kan ke rumah, aku dengerin lagunya, terus aku berniat untuk menghafalkan nama membernya mereka kan. Pas aku mau hafalin membernya mereka, yang pertama kali aku lihat nih, kok mukanya sama. Aku bingung ngebedainnya gimana gitu kan. Ini kenapa mukanya sama semua gitu kan. Terus abis itu udah tuh kayak yaudah nggak apa-apa, gue harus bisa ngafalin nama mereka gitu kan. Hafalin tuh nama mereka. Nah aku tuh buat ngafalin nama mereka aja tuh perlu waktu 2-3 minggu, lama banget. Terus habis itu udah kan suka. Nah pas waktu itu aku masih sekolah gitu, masih di kelas 2 ya, nggak salah, kelas 2 SMK atau 3 SMK gitu. Aku kelas, terus ada teman aku nih ARMY gitu kan. Dia kayak ngasih tahu gitu, Mer, tahu idol K-pop ini gak? Dia bilang gitu kan. Aku lihat nih, nah teman aku ini dia ngasih taunya kalau nggak salah itu pas lagi konser, pas Bang Tan ini lagi ngadain konser, dan otomatis kan pasti ada light sticknya nih. Cuman kayak kok ini gelap gitu kan, aku nggak tahu konser tuh waktu itu. Iya ini mereka lagi konser gitu kan. Terus aku cuman ngomong, kok light sticknya lucu sih, kayak lampu taman. Terus teman aku tuh sontak kayak gitu loh guys, kayak tau lah kita kalau kita jadi ARMY ya, jadi bener ARMY terus digituin kayak kesel gitu kan. Dan aku ngalami itu sekarang kayak gitu kan. Aku kayak nggak ada dosa gitu kan, kayak ih gue nggak suka, aku gitu guys, aku kayak gitu. So terus kata teman aku, awas lu ya suka BTS gitu kan. Terus karena aku udah kenal sama ini satu fandom nih, jadi kayak sosokan enggak lah gue udah punya fandom gitu kan. Jadi kayak udah. Nah kalau nggak salah waktu itu lagi ujian, aku tuh lupa ujian apa. Terus aku tuh capek, itu tuh hari terakhir aku ujian kan. Aku tuh capek gitu, aku pikir udahlah, gue udah selesai ujian, lebih baik jam siang itu gue pakai buat tidur. Habis itu tidur lah nih, aku tidur cuma 30 menit kalau nggak salah, 30 sampai 50 apa 1 jam gitu, aku lupa. Aku bangun, aku sontak ke komputer aku. Aku buka komputer aku, terus aku buka YouTube dan aku langsung search BTS. Apakah aku tahu? Aku tahu gitu. Cuman maksudnya aku, kenapa aku bisa buka BTS gitu. Terus habis itu aku buka BTS, MV yang pertama kali muncul di YouTube aku itu Spring Day, MV-nya Spring Day. Terus kayak lagunya kan enak gitu kan, habis itu aku dengerin habis. Terus aku nanya teman aku kan, ini namanya siapa gitu, karena dia juga salah satu ARMY gitu kan. Ini namanya siapa? Oh ini namanya Seokji, ini namanya Namjoon, ini namanya Hoseok, ini Suga, terus ada Jimin, Taehyung sama Jungkook, makna kita. Nah oh gitu, iya ngafalin aja Mer gitu kan. Aku denger lagu itu enak banget, sumpah itu juga salah satu lagu favorit aku sebelum aku jadi ARMY. Terus aku dengerin, oh iya enak, gue bilang gitu kan ya. Terus gak lama
aku hafalin nih nama mereka, aku hafalin nama mereka. Oh ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini gitu kan. Terus habis itu gak perlu waktu lama guys untuk menghafal nama member mereka. Cuman butuh 1 atau 2 jam aku bisa menghafal nama mereka. Kayak gue ada lagi. Nah ya aku pikirin mungkin aku udah pernah ngafalin member idol K-pop lainnya gitu kan, jadi kayak mempermudah aku buat ngafal mereka juga gitu. Nah aku pikir kayaknya gue cuma hafal di MV Spring Day nih, karena bajunya mereka itu terus kan, adalah perbedaannya, tapi setidaknya aku tahu gitu kan. Nah aku coba buka di live musiknya mereka gitu, yang Spring Day. Aku buka, oh per liriknya mereka kan mereka udah nyanyi itu kan, jadi kayak hafal gitu kan ya. Oh ini namanya ini namanya ini namanya ini gitu. Nah aku menantang diri aku lagi gitu untuk menghafal mereka. Terus aku buka di MV-nya Just One Day. Aku ngapalin Just One Day. Aku denger lagu Just One Day. Iya, aku hafal mereka. Seneng gitu kan, gila gue baru bangun, terus gue buka lagu BTS di YouTube, terus gue bisa ngapalin nama mereka juga di hari itu gitu kan, kayak suatu kebahagiaan gitu kan buat aku. Nah itulah yang membuat aku jadi ARMY sampai sekarang. Nah terus habis itu untuk pasti ada nanya, Kak gimana Kak untuk fandom yang pertama kali Kak Mary suka atau Cimeri suka? Jujur aku pun nggak tahu kenapa aku nggak serak lagi sama idol K-pop itu. Aku tipikal orang gini, kalau sekali bener-bener udah aku bener-bener bisa ngecantol hati aku gitu, kayak bener-bener bisa narik perhatian aku, itu tuh bakal susah lagi buat indahnya gitu. Kecuali idol K-pop aku ini yang aku suka ini mampu menarik perhatian aku gitu. Tapi untuk sampai sekarang aku masih tetap jatuh hati di BTS. Kenapa? Karena menurut aku tuh genre lagunya Bangtan ini tuh beneran genre lagu aku banget gitu, kayak anak muda banget gitu kan. Terus untuk umurnya pun juga gak terlalu jauh gitu, kayak idol K-pop aku yang pertama gitu kan, member idol K-pop aku yang pertama gitu. Sama kayak kita aja 97 lain gitu kan, dan aku anak kelahiran 2000, jadi kan kayak beda 3 tahun gitu kan. Terus member lain juga gak terlalu jauh gitu kan. Aku mikirnya kayak oh ya udah, maksudnya kayak masih nyambung lah genre lagu kita gitu kan. Nah itulah yang membuat aku tertarik menjadi ARMY. Nah terus yang kedua, apa sih yang membuat Kak Mary tuh cinta banget sama Bangtan? Jujur aku kalau misalnya aku tuh kalau suka sama seseorang tuh bener-bener kayak suka banget gitu kan, ya bener-bener apapun yang lo lakuin gue harus tahu gitu kan. Jadi menurut aku tuh kenapa aku bisa sayang banget sama BTS, mereka tuh ngajarin di setiap lagu mereka tuh, mereka ngajarin sesuatu gitu kan. Di lirik yang mereka bikin itu pasti ada mengandung sebuah arti gitu kan. Dan setiap mereka menangin award pasti mereka selalu teriak ARMY, ARMY, ARMY gitu kan. Kita pun juga sebagai ARMY ngerasa kayak astaga, sayang itukah Bangtan sama ARMY gitu kan. Memang gitu, nggak cuman BTS gitu kan, mungkin fandom lain juga akan menyebut hal seperti itu gitu. Idol lain tuh pasti nyebutin fandomnya ketika mereka menang gitu. Cuman aku nggak tahu gitu kenapa setiap Bangtan ngucapin kata itu sontak aku tuh pengen nangis gitu kan, selalu gitu. Terus kayak setiap mereka konser gitu, mereka nyempetin untuk berinteraksi dengan ARMY-nya gitu kan, atau enggak mereka bakal ngelakuin hal yang benar-benar bisa bikin ARMY-nya itu tuh bahagia di hari itu gitu. Terus BTS ini yang aku suka, mereka tuh membuat sorry banget tadi sempat low, jadi aku akan lanjutin lagi. Nah yang buat aku suka sama BTS itu, Big Hit ini membuat sebuah aplikasi yang bisa membuat ARMY dan BTS ini tuh makin menyatu gitu loh guys. Pasti buat kalian ARMY nih, pasti kalian tahu gitu kan aplikasi Weverse. Gak mungkin kalian gak tahu. Dia tuh kayak bener-bener gila, cinta banget mereka sama ARMY gitu. Sampai buat sebuah aplikasi yang bener-bener tuh bisa nyambungin kita tuh sama BTS gitu kan. Kalau misalnya lagi hoki nih, kita bikin sebuah posan, itu pasti dibalas langsung sama member BTS gitu kan. Jadi kayak kita tuh nggak cuma Twitter gitu kan, yang lain apa sih Twitter gitu kan, kadang-kadang Twitter, kalau enggak
di down cafe gitu kan, yang harus naikin levelnya dulu baru bisa kayak gitu gitu kan. Cuma dibikin mudah gitu sama Big Hit, kayak ya udah nih bikin mudah buat berkomunikasi sama member BTS gitu kan. Seneng gitu, aku seneng gitu jujur. Terus habis itu kayak mereka bikin aplikasi yang aplikasi game yang bener-bener tuh kayak ngeceritain mereka tuh awal debut gitu loh. Jadi kayak awalnya mereka dipersatukan, jadi kayak kita pun juga kayak makin lengket gitu sama BTS gitu kan. Itu yang membuat aku makin cinta banget atau semakin sayang banget sama BTS. Dan 6 Jun Dedi kita itu tuh mengajarkan kita kalau kita tuh harus mencintai diri kita. Jujur sebelum aku suka sama BTS, aku tuh selalu ngerasa kalau diri aku tuh kayak banyak banget kekurangan gitu. Aku ngerasa aku tuh nggak bisa seperti orang lain yang sempurna gitu kan. Kayak ya ampun, kenapa sih hidup gue kayak gini amat gitu kan, kenapa sih diri gue kayak gini amat gitu. Itu yang selalu ada di benak aku gitu sebelum aku mengenal BTS. Pas aku mengenal BTS dan aku mendengarkan lagu mereka yang judulnya Love Myself, itu kayak wow, berarti gue harus mencintai diri gue apapun itu gitu. Baik kemarin, hari ini, atau besok, atau selamanya, kita tuh harus mencintai diri kita gitu. Karena kalau misalnya bukan kita yang mencintai diri kita, siapa lagi yang akan mencintai diri kita? Nah, itu benar-benar kayak kena banget di aku. Ya kayak iya, jadi tuh di artinya mereka pun juga tuh kebanyakan mengandung arti kebaikan gitu kan. Terus yang aku suka dari BTS tuh gini, dia kalau nggak suka, misalnya ada orang nih ngehujat mereka nggak akan ngomong gitu, mereka nggak akan nggak mungkin gitu kan. Terus tapi yang aku suka dari mereka jadiin lirik buat menyindir orang yang benci mereka gitu kan. Aku suka gitu, kayak wow, secara pikirnya si BTS ini lumayan juga nih, daripada kita capek-capek nyindir orang kan, daripada kita capek-capek ngeluar gitu, ya udah nyanyiin aja lagunya mereka gitu kan. Jadi kayak oh iya gitu kan, daripada kita capek-capekin diri kita kan, mending kita jadiin lagu, kita have fun gitu kan. Nggak tahu itu orang kenapa enggak gitu kan, istilahnya kita ya nyindir secara halus aja gitu. Itu yang aku suka gitu. Terus yang aku suka lagi dari member BTS, mereka tuh kalau misalnya ke staff atau ke siapapun itu masih baik banget gitu, maksudnya kayak masih peduli gitu sama mereka gitu. Walaupun sekarang kita tahu posisi BTS tuh seperti apa gitu kan, tapi mereka masih kayak rendah hati, kayak iya gitu kan, nggak yang benar-benar kayak gue ini harus terkenal, lo harus menghormatin gue gitu. Jadi kayak masih senang aja sih sama mereka gitu. Terus si Big Hit ini pun juga membuat sebuah video atau film gitu kan, jatuhnya kayak variety show kalau nggak salah kan, khusus BTS gitu. Jadi kan kita ngerasa kayak oh kita setiap hari ada asupan gitu kan, kita bisa ketawa ngelihat kelakuannya si BTS. Terus kita punya aplikasi yang kalau kita ngepost sesuatu terus terus bikin si member ini tertarik dan langsung balas kita gitu kan, kayak ngerasa ada interaksi tersendiri gitu kita sama mereka gitu kan. Itu yang aku suka dari mereka dan itu yang membuat aku tuh semakin jatuh cinta sama mereka. Terus untuk yang ketiga, Kak Ci, apa sih suka dukanya jadi ARMY? Apa cuma suka aja? Maksudnya kayak apa aku selama jadi ARMY tuh hanya suka, nggak pernah ngerasain duka gitu? No teman, jujur aku selama suka BTS ini udah tahun ketiga aku suka BTS. Emang masih baru banget, ini tahun ketiga aku suka BTS. Itu aku ngerasain banyak banget suka duka, terus kayak bener-bener oh jadi begini ya, jadi salah satu fandom gitu. Terus habis itu yaudah nih, yang bener-bener bikin aku sedih itu tuh masalah Jungkook. Aku kan suka banget sama Jungkook kan, jadi kayak bener-bener itu masalah kayak bertubi-tubi gitu loh, yang masalah Jungkook gitu. Kayak apa yang bikin kalian kesel, marah, sampai ngehujat sih, jatuhnya kayak ngejatuhin Jungkook gitu kan.
Yang pertama kalau nggak salah tuh masalah tato gitu kan, tato di tangannya JK. Sobat, JK pakai tato itu di tubuhnya, bukan di tubuh kita. JK bikin tato itu nggak pakai uang ARMY, melainkan tuh uang usaha kerja kerasnya dia sendiri gitu kan. Apa sih yang mau dimasalahin gitu loh. So orang tuanya pun juga nggak melarang, Hyungnya nggak melarang, bahkan sampai tim Big Hit pun atau Papa Bear atau Papa Pedenim aja nggak melarang gitu loh. Kenapa kita permasalahin, kenapa ARMY masalah gitu, kenapa apa sih yang membuat ARMY benci, kesel sama Jungkook gitu loh. Dulu sebelum Jungkook punya belum punya tato, kalian edit biar jadi tato, biar ke anak swag sekarang mereka dia punya tato dihujat. Sampai waktu itu kalau nggak salah tuh ya, pas mereka mau bikin video atau bikin nggak film sih, bikin video yang Bon Voyage, sampai tangannya JK di plester coy. Itu bener-bener kayak JK tuh menghormati ARMY banget gitu loh, kayak kenapa sih sedikit lah dari ARMY buat ngertiin perasaannya JK gitu ya kan. Itu tubuhnya JK pun juga istilahnya udah 23 tahun gitu ya, udah setara JK gitu. Oh orang tuanya juga gak ngelarang gitu, balik lagi kan orang tuanya yang bener-bener ngejagain dia dari kecil, dari bayi, dari orok gitu, nggak ngelarang gitu loh. Masa iya kita ARMY ya seorang fans ya, ARMY itu hanya sebuah fans gitu loh. Jadi jangan terlalu minta lebih gitu loh, kasihan juga kalau misalnya emang si BTS-nya tuh selalu mau mengerti kita gitu, dan mereka tuh tipikal orang yang nggak mau ngecewain ARMY gitu kan. Kayak apapun yang ARMY katakan tuh pasti buat mereka tuh kepikiran gitu, oh iya ARMY gue nggak suka nih, gimana nih gitu kan. Ya jujur aku kasihan banget liat JK pas saat itu beneran di plaster. Aku nggak habis pikir, semua tato di tangannya dia, di jarinya dia tuh di plaster guys, dan dia selalu pakai tangan panjang. Apa kita nggak sedih lihat kesayangan kita itu tuh menderita gitu kan. Apa benar-benar kayak nggak bisa pikir deh gitu. Dan untuk kasus yang ketiga yang benar-benar bikin aku down beberapa bulan yang lalu, nah apa yang masalah si JK sama 97 lain ke Itaewon, itu yang benar-benar kelihatan siapa yang real ARMY dan fake ARMY guys. Karena apa, untuk masalah itu aja tuh kemarin di Twitter aku ketemu gitu kan sama salah satu ARMY yang menganggap dirinya ARMY, sampai nulis Twitter tuh yang gini, udahlah JK dikeluarin aja dari BTS karena tuh JK selalu buat ulah, terus JK selalu bisa bikin malu Hyungnya. Terus kayak apa, intinya menghujat JK gitu guys. Nggak ada JK, nggak ada BTS ya, nggak ada JK, nggak ada BTS. Apa yang membuat Big Hit bisa maksudnya kayak ngeluarin si JK dari BTS gitu? Apa masa cuma gara-gara look si JK sama si 97 lainnya ini pergi ke Itaewon buat makan yang jelas-jelas udah dinyatakan negatif sama penjaganya, masa harus dikeluarin sih dari BTS? Kesel gitu, aku kesel jujur. Sejak kejadian itu aku kayak aku ngedown, terus aku kayak males banget, karena tuh hampir semua sosial media aku tuh bahasa JK dan JK. Terus kayak bener-bener kesel gitu kan, kayak udahlah BTS bisa kok tanpa JK aja, di BTS aja main vokal gitu. Namjoon aja pernah bilang gitu pas JK kalau nggak salah ada cedera di kakinya kan. Kalau kalian ARMY kalian pasti tahu ceritanya. Namjoon aja bilang apa namanya, bagian JK dalam menyanyi itu sangat amat banyak. Kalau misalnya JK nggak perform, siapa yang mau backup? Alhasil JK duduk di atas panggung. Dan emang JK juga tipikal orang yang gue bisa gitu kan. Emang dia tuh nggak pengen ngecewain ARMY gitu. Sekali ngecewain ARMY pasti dia nangis. Aku tau banget gitu, pasti dia nangis. Jadi kayak seakan-akan gue tuh udah berusaha buat nyenengin ARMY, tapi kenapa gue gak ngasih yang terbaik sih gitu. Ya kita tahu lah ya BTS kita seperti apa gitu, sangat amat menyayangi ARMY.
Dan itu bener-bener kayak kesel gitu kan, itu bener-bener bikin aku ngedown banget sih. Jadi ya begitulah dukanya aku selama jadi ARMY-nya. Dan tuh nggak cuma JK gitu, melainkan juga waktu itu yang lagunya dihapus karena salah satu ARMY juga email ke Big Hit. Jadi kayak ngasih tau kalau misalnya lagu ini tuh ada kata-kata yang nggak sopan gitu kan, jadinya akhirnya dihapus. Jadi kayak banyak lah sebenarnya untuk cerita dukanya si BTS ini gitu kan, karena emang setiap artis pasti ada jalannya masing-masing kan, nggak mungkin lurus, nggak mungkin senang terus gitu, nggak mungkin, pasti ada aja yang nggak suka, yang pengen ngehujat tuh banyak banget, apalagi yang ngajakin nge-war itu banyak banget ya guys. Ya begitulah cerita aku. Dan untuk sukanya sih banyak banget ya, mereka emang selalu kalau misalnya bikin konten tuh selalu bikin kita semua kayak apa sih, gemes gitu kan. Sebagai mereka muka-muka mereka kan kalau misalnya di luar panggung kan kiowo gimana, manja gitu kan, kalau misalnya di panggung baru kayak agak ya oke lah kalian semua tahu. Nah kemarin kan aku ngadain sesi kayak Q&A gitu kan, apa sih yang mau kalian tanyain gitu ke aku. Pertanyaannya yang pertama, hal positif apa aja yang bisa aku ambil selama aku jadi ARMY. Hal positif yang pertama itu saling mengasihi, kayak si Bang Tun tuh mengasihi ke temennya, terus si Bang Tan mengasihi ke ARMY. Itu tuh kayak buat aku tuh oh iya, kita sebagai makhluk itu tuh harus saling mengasihi gitu kan ya. Terus yang kedua, kita tuh harus kayak saling memberi gitu loh, gitu tuh sama manusia tuh harus saling memberi buat ke orang yang membutuhkan, atau ke orang yang kurang mampu gitu. Terus banyak sih hal positif yang bisa aku ambil gitu dari BTS. Terus kayak kalau bisa ketemu orang yang lebih tua gitu, kayak harus dihormati, itu mah pasti kita tahu lah ya yang kayak gitu kan. Tapi terkadang banyak orang juga tuh yang gak menghormatin orang lebih tua. Kita harus menghormati orang lebih tua ya, cinta lebih orang tua kita. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, aku baru banget nih jadi ARMY, aku mau banget menjadi ARMY yang baik, good, gak kayak ARMY fake yang lainnya. Contoh dan cara jadi ARMY yang baik itu kayak gimana ya kak, bingung kak, harus kayak gimana. Untuk yang ini aku mau ngasih tau ke kamu, kalau misalnya kan banyak banget tuh ya, kalau misalnya fandom ini tuh nggak terusik oleh ARMY, pasti dia bikin Twitter yang panas gitu kan. Jadi kayak banyak ARMY yang lihat nge-retweet terus ke komen, itu bener-bener kayak jadi nge-war gitu, jadi nge-war nih. Terus akhirnya berantem lagi, padahal cuma masalah sepele terus dibesar-besarin gitu kan. Jadi menurut aku janganlah ada hal seperti itu gitu kan. Kan Bang Tan sendiri mengajar kita untuk saling mengasihi sama kita kan. Jadi ya buat apa gitu kalau misalnya orang emang nggak suka sama kehidupan Bang Tan, atau ngerasa mereka ngerasa kayak Bang Tan ngeganggu idolnya mereka, ya udah diemin aja gitu loh. Kita pun juga nggak usah ikut campur gitu kan. Tuh idolnya mereka sama idolnya kita nih si Bang Tan pasti berteman baik kok, pasti. Nggak mungkin kan kita sebagai fandom harus ribut dulu gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Aku pun juga kesal gitu lihat ARMY yang baru terus kerjanya nge-war kayak apa gitu. Capek-capekin kalian aja, kalian boleh ngebelain Bang Tan tapi dengan cara yang salah tuh kalian gitu ya. Dan cara yang salah, apa sih cara yang benar? Block and report, jangan diladenin gitu. Semakin tuh orang diladenin semakin ngerasa kayak ngerasa tuh kan gue bener. Jangan sampai seperti itu gitu. Bagi ARMY yang dewasa, kalau ada yang seperti itu langsung aja block and report. Oke, biar nggak berkepanjangan gitu lah istilahnya. Terus sebenarnya sih aku nggak punya cara biar kita bisa jadi ARMY yang baik, asalkan kita bisa tulus mencintai Bang Tan yang baik. Terus harus beli semua merchandise-nya BTS. It is a big no, teman. Untuk menyukai BTS itu nggak harus kok kalian beli semua merchandise-nya, enggak. Kalau kalian memang belum ada atau masih belum kerja, jangan maksain ya teman-teman, jangan maksain. Kalau misalnya memang nggak ada ya sabar sampai kalian kerja. Kalau misalnya kalian emang ada dan kalian punya tabungan, bolehlah beli sedikit-sedikit. Jangan kayak setiap BTS ngeluarin apa terus gak ada duit, kayak ngerasa
gue gagal jadi ARMY. No teman-teman, enggak. Untuk jadi ARMY yang baik tuh nggak seperti itu. Jadi kita sebagai ARMY itu harus terus didukung kembangkan. Kalau bisa tuh kita setiap ada yang berbau BTS misalnya nggak ngevote, atau misalnya si BTS-nya lagi masuk awards, terus harus membutuhkan vote, itu kita harus ngevote. Kita harus bantu dia lewat vote, karena lewat vote aja tuh itu tuh udah buat BTS senang gitu, apalagi sampai mereka menang gitu. BTS senang, ARMY pun pasti senang kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak mengharuskan kalian untuk membeli merchandise BTS. Kalau misalnya kalian udah memiliki tabungan atau udah bekerja, udah punya penghasilan sendiri, boleh kalian beli. Tapi jangan seperti aku yang mudah sekali membeli semua barang BTS gitu, sampai apa aja tuh aku beli gitu kan, apalagi yang berbau-bau JK aku sangat tidak tahan gitu kan. Jangan seperti aku, itu sangat amat boros ya teman-teman. Uang kalian bisa kalian tabung untuk nonton konsernya mereka. Kalau tiba-tiba ada konser di Indonesia kan punya tabungan. Kalian kan tahu Bang Pedenim itu seperti apa, Papa Pedenim itu seperti apa. Kalau misalnya mereka mau ada konser kan selalu dadakan, jadi ntar tiba-tiba kalian ada tabungan nggak bisa nonton lagi gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. So itu aja cerita dari aku, semoga kalian suka, dan maaf banget kalau emang kepanjangan. Buat kalian yang pengen request sesuatu bisa langsung di kolom komentar aku, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya. So thank you semuanya, see you, borahe.